Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa kembali bersama Ibu. Kali ini kita akan membahas sebuah materi. Ibu akan membahas sebuah materi parsial ya. Biasanya Ibu membahas materi tematik. Kali ini Ibu akan membahas materi parsial tentang PKN dengan judul tentunya pengamalan sila-sila Pancasila. Apa sih pengamalan sila Pancasila itu? Lalu Pancasila sendiri artinya apa? Dan juga yang paling utama adalah hal-hal atau soal-soal yang sering keluar, yaitu tentang contoh-contoh pengamalan Pancasila. Sila ke-1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, nggak perlu berlama-lama. Mari kita mulai membahas materi ini. Mari kita belajar. Mari kita mulai ya anak-anak. Kita akan membahas dari pengertian Pancasila itu sendiri ya. Pancasila itu adalah sebuah pilar ideologis dari negara Indonesia ya. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta terutama. Yang pertama adalah Panca berarti 5 dan Sila berarti prinsip ya atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia ya. Oke, 5 ideologi penyusun Pancasila adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Dan hal-hal itu tercantum pada alinea keempat ya, preambul atau pembukaan UUD 1945. Ya. Sekalipun terjadi perubahan isi dan urutan 5 sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada tahun 1945, tanggal 1 Juni diperingati bersama sebagai hari lahirnya Pancasila. Oke, lambang yang pertama, sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, itu lambangnya bintang. Ya, sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu lambangnya rantai. Sila ketiga, persatuan Indonesia, lambangnya pohon beringin, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat yaitu kepala banteng, dan yang terakhir adalah padi dan kapas. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan Ibu yakin kalian sudah mengetahui hal-hal tersebut ya, karena sudah pernah dibahas dalam materi sebelumnya. Kali ini Ibu akan langsung membahas tentang contoh-contoh pengamalan Pancasila. Kalian mungkin sering menemukan soal-soal seperti ini, menemukan materi-materi ini. Dari mulai kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 itu akan selalu ada tentang contoh-contoh pengamalan sila Pancasila. Ibu akan menyebutkan beberapa contoh pengamalan sila Pancasila. Kita mulai dari sila yang pertama, yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya yang pertama, meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa. Itu merupakan salah satu pengamalan sila Pancasila, sila pertama ya. Yang kedua, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, menghormati agama lain ya, tidak hanya agama Islam, Kristen, dan lain sebagainya. Semua agama kita saling hormati dan menghargai, yaitu toleransi ya. Yang keempat, tidak mengganggu peribadatan ya. Jadi tidak saling mengganggu, masing-masing saja ya. Lalu menjaga kerukunan antar umat beragama di lingkungan sosial masyarakat ya. Kamu selalu rukun bersama dengan agama apapun. Yang keenam, menghormati kebebasan beragama untuk setiap orang ya, karena itu sudah diatur dalam ayat-ayat Pancasila ya. Sila-sila Pancasila, ayat-ayat sih, pasal-pasal. Ya sudah ada aturannya. Lalu tidak memaksakan seorang untuk pemeluk agama tertentu ya. Kamu nggak boleh maksa, ini kamu harus masuk Kristen, kamu harus masuk Islam, itu tidak boleh ya. Semua atas keinginan diri sendiri. Lalu menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Ya, itu dia ketakwaan terhadap Tuhan ya. Dan tidak mengganggu orang yang sedang beribadah, itu udah jelas ya. Tidak menghina ajaran agama lain. Terus juga menghargai perayaan hari-hari besar keagamaan agama lain. Merayakan Idul Fitri kalau agama Islam, kalau Nasrani biasanya Natal dan lain sebagainya lah. Itu dia beberapa contoh dari pengamalan sila pertama Pancasila. Kita akan memasuki sila kedua ya.
sila kedua Pancasila ya, itu kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Contohnya yang pertama, membantu korban bencana alam. Yang kedua, bisa juga turut serta dalam kegiatan kemanusiaan. Yang ketiga, bisa juga memberikan santunan kepada orang miskin. Yang keempat, mengunjungi teman yang sakit. Yang kelima, tidak menyakiti orang lain. Yang keenam, peduli terhadap penderitaan orang lain. Yang ketujuh, tidak menyinggung perasaan orang lain, jadi mempunyai empati ya. Apa sih, tidak egois, mikirin perasaan diri sendiri aja. Bersimpati kepada orang yang mengalami kemalangan, menghargai hak asasi manusia dan tidak melanggar hak-hak orang lain ya. Terus juga berani membela orang yang tidak bersalah. Itu juga merupakan beberapa contoh dari sila kedua Pancasila. Kita memasuki untuk sila ketiga. Ya, sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nah, kalau Persatuan Indonesia, Ibu yakin kalian sangat paham sekali ya, pasti sangat tahu contoh-contohnya ya. Oke, yang pertama seperti menjaga persatuan dalam masyarakat, yaitu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi diutamakan dulu kepentingan umum. Yang ketiga, rela berkorban untuk kepentingan bangsa, cinta tanah air, bangga sebagai bangsa Indonesia, menjaga ketertiban dunia, membela tanah air, dan tidak memusuhi suku tertentu ya, tidak membeda-bedakan suku, agama, ras ya. Bersedia bekerja sama dengan semua suku yang ada di Indonesia, dan mengikuti upacara peringatan Sumpah Pemuda dan menghargai kebudayaan orang lain. Itu adalah contoh-contoh dari pengamalan sila ketiga Pancasila. Kita akan memasuki contoh-contoh pengamalan sila Pancasila, sila keempat ya. Yang pertama, mengadakan musyawarah untuk membuat keputusan bersama. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak saat bermusyawarah. Menghormati keputusan rapat ya. Jadi ketika memang sudah dirundingkan, dirapatkan, sudah ada keputusan, kita harus menghormati keputusan bersama. Tidak memaksakan kehendak diri sendiri ya. Mengikuti musyawarah dengan baik, membuat keputusan dengan memperhatikan kepentingan bersama tentunya ya. Lalu memberikan hak suara dalam pemilihan umum, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat, dan tidak memaksakan orang lain memilih partai tertentu dalam pemilihan umum ya. Itu dia beberapa contoh dari sila keempat. Lalu Ibu akan menyebutkan sila-sila kelima ya, contoh-contohnya. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama yaitu berlaku adil terhadap sesama. Sudah jelas tercantum keadilan sosial ya. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain atas dasar keadilan. Yang ketiga, suka bekerja keras. Yang keempat, tidak bersikap hidup boros ya, tidak berperilaku boros, tidak bergaya hidup mewah ya, suka berhemat. Lalu tidak melanggar peraturan yang berkaitan dengan kepentingan umum, tidak menyalahgunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi, tidak merusak fasilitas umum, tidak malas dan belum bekerja, dan menghargai hasil karya orang lain. Ya anak-anak, itu dia contoh-contoh pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga video yang Ibu buat ini bisa membantu kalian dalam menjawab soal-soal ataupun untuk menambah pengetahuan kalian tentang contoh-contoh pengamalan sila Pancasila terutama ya. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap laksanakan pola hidup bersih, protokol COVID tetap dijalankan ya, selalu mencuci tangan dan tidak berkerumun juga ya, melaksanakan kebiasaan hidup bersih dan sehat. Oke, see you on the next vlog. Bye bye, wassalamualaikum.